tapi bukan dari hanya bisa dokter semakin setengah jalan karena memang tidak ya mesti punya tujuan manusia itu, entah disadari atau tidak disadari. Minimal kalau contohnya ya, misal kalau Anda lagi jalan di tengah Anda jalan di pinggir jalan, nggak mungkin jalan di tengah jalan ya, jalan di pinggir jalan, terus tiba-tiba ada mobil ngawur terus mau nabrak Anda, menghindar. Kenapa perlu menghindar? Orang hidup nggak ada tujuan kok. Minimal tujuannya adalah bertahan hidup, tidak mati dulu. Nah, lapis tujuannya kan macam-macam. Ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Kadang-kadang orang yang tidak menyadari ngomong hidup ngapain, pakai tujuan-tujuan, terserahlah, yang penting jalan aja. Kamu nggak bisa nggak punya tujuan. Mohon maaf ini karena ini sistem alam sendiri. Itu salah satunya nempel di endorfin. Kalau kamu endorfin, dopamin. Kamu sampai ke tujuan goal kecilmu dapat dopamin, goal kecilmu dapat dopamin, berarti memang kamu punya tujuan. Tapi punya tujuan itu juga ada, punya tujuan yang disadari itu juga ada efek pentingnya juga. Karena setiap hari itu kita menghadapi, setiap hari itu kita menerima informasi yang amat sangat banyak. 24 jam aja kita bertemu dengan berapa orang, 2 orang aja deh. Pembicaraan yang terjadi, kejadian yang terjadi di situ, ada lewat TV, ada orang ngobrol di samping, ada tukang bakso lewat dan seterusnya. Itu semua mengandung informasi yang sebenarnya bisa diolah. Dan otak kita memerlukan cara untuk memilah mana yang perlu dipikir, mana yang perlu tidak, mana yang perlu diingat, mana yang perlu tidak. Siapa yang memilah itu? Yang memilah itu adalah tujuan. Nah, kalau Anda nggak punya tujuan yang disadari, biasanya informasi yang dikumpulkan itu random. Kalau kebetulan rame, kamu ikut sana. Kebetulan rame, ikut sana. Kebetulan rame, ikut ke sana. Tapi kalau kamu punya tujuan yang kamu sadari, saya mau memecahkan masalah ini, saya mau ke sini, pasti Anda akan punya mekanisme bawah sadar untuk memilah mana informasi yang penting, mana informasi yang tidak menurut Anda. Karena informasi yang membawa Anda lebih dekat kepada tujuan akan Anda simpan. Informasi yang tidak ada hubungannya, menurut Anda tidak ada hubungannya sama tujuan, akan Anda singkirkan. Karena kalau kita mau mengingat semua kejadian sepanjang hidup, nggak mungkin. Ada limitasi dalam otak, dalam ada kepala juga. Makanya butuh mekanisme untuk memilah mana yang penting, mana tidak. Di situ pentingnya dari tujuan. Anda boleh nggak punya tujuan secara sadar, tapi secara tidak sadar pasti Anda punya tujuan. Minimal bertahan hidup itu tadi. Informasi yang Anda kumpulkan tanpa sadar, bagaimana untuk tidak mati, sesederhana itu aja. Tidak akan bisa lebih kompleks daripada itu. Ketika Anda punya tujuan, misalnya pengen jadi penulis, Anda pasti akan memperhatikan kalimat penulis terkenal daripada penyanyi terkenal. Karena Anda punya tujuan menjadi penulis, Anda merasa ini informasi lebih penting daripada informasi dari penyanyi, misalnya gitu. Nah, ini penting untuk memanage sumber daya yang semua manusia memiliki secara seragam tapi terbatas, yaitu namanya waktu. Karena ada waktu yang terbatas, kita harus memilih mana nih yang penting. Saya ke seminar A atau ke seminar B, saya ngobrol atau belajar. Nah, itu pilihan-pilihan yang harus dilakukan setiap saat itu. Kalau tidak ada tujuan, semua pilihan itu tidak ada yang primer, nggak ada yang sekunder. Karena Anda nggak punya tujuan juga. Mau milih A, mau milih B, mau milih C, ya sama aja. Itu cuma pengalaman yang berbeda gitu aja. Tapi kalau Anda punya tujuan, jadi ada pembobotan nih. Lebih penting yang ini daripada yang itu. Karena ini mendekatkan ke tujuanku. Misalnya gitu. Nah, apakah semua manusia punya tujuan? Punya. Disadari maupun tidak disadari. Tapi menyadari sebuah tujuan. Nggak harus gini ya, punya tujuan nggak harus tetap itu satu seumur hidup, nggak juga. Karena tujuan itu berkembang sesuai dengan pengetahuanmu juga. Kamu kecil cita-cita pengen jadi dokter, terus di tengah jalan, kok lebih menarik matematika ya, ke matematika. Kok nggak ada pekerjaannya ya, lebih menarik IT, pindah IT, no problem. Itu biasa dalam hidup. Ini nanti bisa dibahas di konsep lain. Kita kok nggak bisa ngarahin ini ya, ngarahin interest kita kemana ya. Nah, itu pembahasan lain yang lebih mendalam itu. Tapi bahwa interest kita berubah, iya. Tapi interest itu membuat kita punya tujuan. Tujuan itu berefek pada bagaimana kita bisa memilah informasi setiap hari yang kita alami.
Nah, rekomendasi saya, punyalah tujuan. Walaupun tujuan itu tidak permanen, tapi pada skala pengetahuan Anda, punyalah tujuan. Gede kecil no problem. Yang penting intensional. Niat tujuannya ke situ. Karena itu berguna untuk menata hidup juga sebenarnya. Memilah informasi, memilih pilihan bagaimana bagaimana menggunakan waktu, memilih mana yang penting, mana yang tidak, dan seterusnya. Itu semua terjadi otomatis, sadar tidak sadar, kalau kita cuma pegangan satu, yaitu tujuan. Kalaupun kamu tidak punya tujuan, minimal agama sudah menyediakan. Boleh tujuanmu ke Tuhan atau tujuanmu ke surga. Kalau memang benar-benar tujuanmu ke surga, tidak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Kecuali tujuan ke surga itu hanyalah alat untuk menuju tujuan lain, kan? Gitu. Jadi yang benar-benar tahu tujuanmu kemana ya dirimu sendiri. Tapi orang yang tanpa tujuan secara sadar, saya tidak tahu bagaimana dia membangun bangunan pengetahuannya, membangun mesinnya gimana, karena tidak punya chassis, tidak punya cangkang yang namanya tujuan itu. Agama sudah ngomong, sudah merekomendasikan tujuan terbesarnya menuju Tuhan. Kalau tujuan besarnya menuju Tuhan, itu juga karena ada mekanisme sendiri. Bagaimana informasi-informasi yang mendekatkanmu kepada Tuhan, melihat Tuhan, memahami Tuhan lebih intim, lebih dekat, itu akan kamu perhatikan dengan sendirinya. Yang penting itu aja. Memiliki tujuan itu membantu kita untuk memilah informasi yang segini banyak agar relevan di masa berikutnya. Daripada punya tujuan tanpa sadar, lebih baik punya tujuan dengan sadar.